Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru pendamping yang mendampingi siswa-siswi di sekolah. Saya juga mengharapkan Bapak dan Ibu Guru berada dalam kondisi yang sehat dan juga baik. Baiklah, pada pagi hari ini kembali lagi pada program Smart School dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris bersama saya Nur Aulia Amalia. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang ditanyakan pada pertanyaan yang kedua adalah the author's assumption regarding coding lesson is that. Nah, ini sama ya seperti tadi polanya. Coba menanyakan tentang asumsi penulis terkait coding lesson. Ingat, berarti ketika kita melihat ada pertanyaan the author's assumption, asumsi penulis, yang harus kita pahami bahwa kita harus lihat apakah asumsi penulis yang ditanyakan ini adalah asumsi penulis secara keseluruhan satu teks, ataukah asumsi penulis berdasarkan tadi keywords tertentu ya. Setelah kita lihat soalnya adik-adik, ternyata sama seperti pertanyaan yang pertama tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan keywords tertentu. Kali ini berkaitan dengan coding lesson. Pembelajaran coding. Oke. Asumsi penulis terhadap pembelajaran coding adalah, berarti kita fokusnya ini aja adik-adik ya, coding lesson. Nah, coba sekarang kita lihat. Ingat tadi, berarti fokus kita coding lesson ya. Oke, coba kita perhatikan pada paragraf yang pertama. Apakah di sini kita melihat ada yang membahas tentang coding lesson? Sudah ada? Oh, begin teaching coding. Oke, many schools begin teaching coding. Oke, mulai. Ada ya, teaching coding. Oke, ada. Kemudian paragraf yang kedua. Apakah ada membahas tentang coding lesson? Dan di sini lebih membahas kepada trigonometry. Oke, berarti bukan coding lesson ya adik-adik ya. Berarti jawabannya bukan ada di paragraf kedua. Nah, sekarang coba kita lihat kepada paragraf yang ketiga. Apakah di sini juga membahas tentang coding lesson? Ada enggak kita lihat coding lesson ternyata? Tidak ada juga adik-adik. Oke, berarti kita dapat jawabannya nanti di mana? Di paragraf ke-1. Nah, coba kita baca. In today's technology rich world, di dalam kekayaan teknologi dunia saat ini, many schools itu have begun teaching coding. Telah mulai mengajarkan teaching coding. Oke, teaching coding ya. Nah, kemudian language we use to instruct today's computer. Nah, ini adalah sebuah skill dalam tuntutan yang tinggi. Oke, apakah itu? Yang ingat tadi, ingat apa yang ditanyakan? Coding lessonnya, pembelajarannya ya. Nah, ini pembelajarannya. Nah, sekarang coba cari pada saat ini, di paragraf ini yang membahas tentang coding lesson. Oke, ini. Kita lihat di sini ya. Coba kita lihat. Mulai dari sini. Nah, teaching di sini ada proses teaching. Coba kita lihat. Tapi resiko bahwa we will again be teaching students today's technique to solve tomorrow problems. Tapi katanya resikonya itu kita akan lagi mengajar lagi siswa teknik-teknik pada saat ini. Oh, jadi yang diajarkan itu adalah teknik-teknik pada saat ini to solve tomorrow's problem, untuk menyelesaikan masalah di kemudian hari atau besok ya. By the time today's student graduate, nah pada saat nantinya itu siswa itu lulus, these techniques might already be obsolete. Jadi mungkin saja ini akan menjadi usang ya, obsolete ya kan. Tekniknya itu usang katanya. Kemudian we should instead focus on the computational thinking. Jadi seharusnya itu kita fokus saja ke computational thinkingnya atau konsepnya that underpins these techniques that students can do the shape the technology of tomorrow. Jadi katanya kita fokus saja kepada thinking. Thinking di sini adik-adik bisa juga dimaknai adalah konsep daripada
yang siswa itu dapat gunakan untuk teknologi ke depannya. Jadi katanya ya, yang pada saat ini tuh kita hanya mengajarkan tekniknya, teknik. Nah, tapi katanya kita itu seharusnya mengajarkan konsepnya aja. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman kayak gitu. Ya, adik-adik. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang menjadi opsinya. Opsinya adalah, nah berdasarkan tadi ya, coding lesson ya. Oke, yang pertama, coding is taught in today's schools because it's in high demand. Nah, coding itu diajarkan ya. Coding diajarkan di sekolah pada saat ini karena high demand, karena ada tuntutan yang tinggi. Oke, ini lebih kepada sifatnya, kalau kita dengar sifatnya gini. Ini ya, salah. Oke, maaf. Tadi pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan yang kedua. Kemudian kalau A, kita lihat ya. Teacher stress on techniques rather than concept. Nah, berdasarkan tadi yang kita baca di paragraf yang ke-1 tadi, adik-adik kalau dikatakan harusnya fokus saja pada computational thinking-nya, berarti fokus saja kepada konsepnya ya. Nah, apakah yang dimaksud itu argumen penulis itu sama dengan opsi A? Teacher itu stress on techniques rather than concepts. Katanya berarti teacher itu menekankan pada tekniknya daripada konsepnya ya. Ini bisa benar ya adik-adik. Karena katanya tadi guru itu fokusnya kepada apanya? Tekniknya. Nah, daripada computational thinking-nya. Berarti kalau begitu ini bisa masuk ya adik-adik. Berarti asumsi penulis adalah guru ini menekankan kepada teknik daripada konsep. Ini benar, ini bisa ya. Oke, B. Siswa, student should have mastered it before they graduate. Katanya siswa itu seharusnya sudah master, sudah menguasainya sebelum mereka lulus. Oke, apakah harus sudah master dulu sudah menguasainya sebelum mereka lulus? Apakah ada kata-kata seperti itu tadi? Oke, katanya tadi kalau teknik saja yang diajarkan, nanti ketika mereka lulus, teknik-teknik yang diajarkan itu akan jadi usang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Berarti ini kurang tepat, ya. Kalau C, many schools have not integrated into their curriculum. Banyak sekolah itu belum mengintegrasikan dalam kurikulum mereka. Apakah tadi ada kata-kata seperti itu adik-adik yang kita baca? Ingat ya, fokusnya kita tadi apa? Pada coding lesson. Apakah katanya banyak sekolah yang belum mengintegrasikannya? Apakah ada tadi kata-kata seperti itu atau kalimat seperti itu yang kita baca? Tidak ada ya, adik-adik ya. Oke, next. D. It will translate into better students performance in coding. Jadi ini akan menerjemahkan into better students performance in coding. Ini akan menerjemahkan, bisa juga menunjukkan, bisa ya, bisa diartikan seperti itu. Menunjukkan performance. Nah, performance ini bisa kita maknai dengan apa? Kemampuan. Kemampuan siswa yang lebih baik, nah, kan? Di dalam coding. Oke, apakah ini akan menunjukkan kemampuan siswa yang lebih baik dalam pembelajaran coding? Oke, apakah seperti itu? Nah, tadi kalimatnya itu lebih kepada apa? Lebih kepada memberikan saran, ya, saran untuk mengajarkan konsep juga dibanding hanya mengajarkan teknik. Nah, jadi kalau misalnya D, ini akan menerjemahkan atau membuat kemampuan siswa itu menjadi lebih baik dalam pembelajaran coding. Nah, ini juga berarti kurang tepat ya. Karena kenapa? Karena tadi itu di dalam teksnya ada memberikan saran adik-adik. Kemudian bagian E, it is a required technological skill for every student's future. Jadi ini require, apa itu require? Diharuskan ya. Nah, bisa juga diperlukan. Nah, bisa juga seperti itu. Ini diperlukan atau skill ini adalah sebuah skill teknologi yang diperlukan. Nah, bisa seperti itu ya. It's a required technological skill. Ini adalah keterampilan teknologi yang diperlukan for every student's future. Untuk setiap
Masa depan, future. Nah, ini kayaknya kalau future tahu semua. Masa depan setiap siswa. Apakah seperti itu? Ada kata-kata ini adalah yang tadi ya, ingat tadi kita fokusnya ke keywords-nya kita. Apakah ada tadi dibahas tentang oh, ternyata ini diperlukan untuk masa depan setiap siswa. Nah, ternyata ini juga kenapa adik-adik ini juga kurang tepat ya. Jadi berdasarkan yang tadi kita baca, nah penulis itu memberikan saran untuk tidak hanya mengajarkan teknik, tapi juga mengajarkan konsep. Jadi yang mana yang termasuk ke dalam asumsi penulis, nah berarti sama dengan yang A adik-adik ya. Sama dengan teacher stress on techniques rather than concepts gitu. Jadi ini adalah beberapa soal yang berkaitan dengan kalimat fakta dan kalimat opini, khususnya hari ini kalimat opini ya, karena kalimat opini itu paling lama paling banyak yang ditanyakan pada soal.